MG ZS. Bisa dibilang nama ini cukup baru di telinga orang Indonesia, tapi sebenarnya nama-nama MG ZS ini bukan nama yang baru. Karena di tahun 2001, MG ZS itu adalah family sport saloon buatan MG Rover. Zaman dimana mobil-mobil dengan badge MG itu masih diproduksi UK dan MG belum dibeli sama konglomerat China. MG Motor sendiri pun bukan nama yang baru. Merek yang satu ini awalnya dikenal sebagai MG Cars dan terkenal sebagai produsen mobil sports yang affordable dan hand-built oleh coachmaker yang udah expert. So, gimana ceritanya sebuah mark asal UK ini akhirnya bisa bikin mobil yang beginian? Welcome to channel Woto, gua Nico, dan Happy New Year buat kalian semua. Mohon maaf banget karena udah lama nggak nge-upload. Tapi kali ini, ya seperti yang udah bisa kalian tebak, MG Cars. Semuanya berawal di tahun 1920-an, di mana William Morris mendirikan MG, yaitu MG sendiri adalah singkatan dari Morris Garages. Tapi kita coba kesampingkan dulu ya fakta bahwa MG ini adalah properti yang awalnya didirikan oleh William Morris. Karena mastermind sebenarnya di balik brand MG ini adalah sosok bernama Cecil Kimber. Basically, Kimber ini bisa dibilang adalah sosok di balik awal kesuksesannya MG. Beliau ini adalah general manajernya MG yang di masa itu berhasil mengidentifikasi market gap di UK pada saat itu. Jadi ceritanya gini, tahun 1920-an di UK itu bisa dibilang adalah masa depresi bagi ekonomi UK. Dan kebetulan kalau orang-orang di masa itu pengen punya mobil yang rada-rada sporty lah ya, yang bisa diajak ngebut, bisa diajak balapan, tapi masih nyaman buat dipakai harian. Pilihan mereka itu nggak banyak, dan ujung-ujungnya pilihannya ya bakal jatuh ke Mercedes, Bentley, dan sejenisnya. Masalahnya, mobil-mobil kayak gitu nggak murah bro. Terus ceritanya ini kan UK lagi masa depresi. Ya pasti orang-orang bakal susah buat ngebeli mobil-mobil kayak gitu. Datanglah sosok Cecil Kimber ini. Kimber lah orang dibalik desain MG pertama yang pada dasarnya adalah versi rebody yang udah di-tune up dari model-model Morris yang udah ada. Model pertama MG itu yaitu MG 1428 14/28 Super Sports yang nantinya digantiin sama 1440 14/40 yang ya pada dasarnya itu mobil yang sama, cuman beda badge doang. Model ini terbukti menjadi model yang laris manis di UK dan inilah yang ngebuat MG jadi terkenal sebagai produsen mobil sports yang harganya terjangkau. Nah, dekade selanjutnya MG juga berhasil naikin pamor mereka ngebikin mobil-mobil yang high performance dengan menangin road race Mille Miglia di tahun 1933. Mereka masukin MG K3-nya dan mereka menang di tahun itu. Dan kemenangan ini termasuk cukup historik sih, karena ini adalah kali pertamanya event Mille Miglia ini dimenangin sama tim yang bukan berasal dari Italia. Di tahun-tahun 1940-an, ya kita tahu lah ya di saat ini dunia lagi panas sama yang namanya Perang Dunia Kedua. Namun di masa ini juga bisa dibilang paling berpengaruh buat MG. Setelah Perang Dunia Kedua, MG mulai ngeluarin desain-desain yang lebih, mungkin sebutannya lebih adventurous lah, lebih lain gitu. Mungkin MG yang paling terkenal di masa ini adalah TC Midget yang diproduksi di 1945 onwards. TC ini juga diekspor ke US dan menjadi mobil yang memulai tren mobil sports di US. Nah, beberapa dekade selanjutnya ini udah mulai nih take over sana sini ya kan. Jadi di tahun 1950 itu MG di take over sama British Motor Company, BMC. Dan di dekade ini kita juga ngelihat dirilisnya MGA dan MGB. Tahun 1962 produksi MG dialihkan ke Longbridge, di mana di sini MG mulai memproduksi model-model seperti MG 1100, di MG 1300. Di akhir 1960-an juga MG punya satu milestone yang agak keren, di mana Prince Charles dikirimin MGC GT di tahun 1969. Pelanggan MG dari keluarga royal juga nggak berhenti sampai di situ, di mana di tahun 1975 MG ngeluarin unit ke 1 jutanya mereka, yaitu sebuah MGB Roadster yang punya livery dan ban Jubilee GT. Fast forward ke tahun 2000-an, MG Rover didiriin dan mereka ngeluarin MG ZS yang paling awal di tahun 2001. Dan di tahun 2002, ngeluarin MG TF yang merupakan redesign dari TF Midget. Dan sampailah kita di masa dimana brand MG diakuisisi sama Shanghai Automotive Industry Corporation atau SAIC Motor di tahun 2006. Nah,
MG di bawah SAIC inilah yang bertanggung jawab atas desain MG ZS dan HS yang kita kenal saat ini. Tapi MG masih menjadi salah satu brand favorit saya sih di dunia permobilan dunia, terutama model-model MGB tahun 1960-annya itu masih stylish banget sih untuk model Grand Touring seperti itu, dan mereka masih menjadi salah satu personal favorite-nya gue. Untuk mobil barunya sih ya MG ZS itu gue belum pernah cobain sih, tapi beberapa kawan yang udah pernah cobain katanya ya ini mobil pertama sih sangat worth it karena fiturnya banyak dan harganya itu nggak mahal. But I digress, gue belum pernah coba jadi gue belum bisa komen terlalu banyak. So maybe MG sponsor? Ya, but I digress. Menurut kalian gimana? MG Cars. Kalian punya pendapat lain tentang brand ini? Kalian punya komen lain atau maybe ada hal yang gue lewatin dari brand ini? So komen down below ya. I guess itulah akhir dari video kita kali ini. Gue harap kalian bisa dapetin sesuatu yang baru dari video gue kali ini, dan gue berharap kalian suka sama video pertama di tahun 2022 ini. Kalau kalian suka, jangan lupa buat nge-like dan share video ini ke teman dan family-nya kalian, dan jangan lupa juga buat yang belum subscribe ke channel ini, because itu sangat ngebantuin gua dan channel ini terutama untuk berkembang ke depannya. So, gua Niko, see you again next time. Bye bye.